teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama aku di sini, Veronica. Buat yang belum kenal aku Veronica. Aku kuliah Information Communication and Technology Universitas Padova di Italia maksudnya. Ini tahun pertama aku, tahun depan aku tahun kedua on my master degree process. Jadi teman-teman kan kemarin itu banyak yang nanya aku prosedurnya itu, teman-teman yang nanya kemarin gimana sih prosedurnya. Di sekarang ini aku mau bahas prosedur-prosedur apa aja sih yang kita perlu lakukan dari mulai ngelamar kuliah di Italia sampai persiapan visa sampai berangkat. Oke. Yang pertama aku bahas itu adalah masalah LOE. Kalian untuk prosedurnya boleh lihat di video aku yang sebelumnya ya, nanti aku taruh di atas sini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan LOE ini memang kita butuh daftar lah, standar ya, daftar, terus motivation letter, dokumen-dokumen segala macam. Nah, nanti setelah itu kalian di interview, ada yang interview, ada yang enggak. Nah, kalau keterima kalian dikasih LOE, namanya letter of acceptance. Oke. Nah, ini ada dua, ada yang conditional dan ada yang unconditional. Yang conditional itu biasanya karena IELTS atau karena TOEFL kalian yang belum lengkap. Jadi usahain, menurut aku sih mending TOEFL dulu atau IELTS dulu baru daftar biar lebih gampang. Nah, selanjutnya adalah tentang beasiswa. Nah, untuk beasiswa ini terserah kalian bisa daftar pada saat mendaftar kuliah atau bisa daftar setelah dapat LOE. Kalau untuk aku kemarin itu aku daftarnya setelah aku keterima. Jadi aku udah dapat LOE dulu, udah mau berangkat dulu baru aku daftar. Kebetulan aku daftarnya yang regional scholarship dari pemerintah regional di sini ya, atau bisa dibilang itu namanya ESU ya. Iya, jadi regional scholarship, Veneto scholarship kalau aku. Nah, selain Veneto scholarship ini ada beasiswa lain juga. Contohnya kayak IET, Invest Your Talent. Nah, ini maksimal kayaknya 26 tahun. Jadi buat teman-teman yang belum berumur 26 tahun, coba cari di Uni Italia atau di mana di internet gitu tentang Invest Your Talent. Kayaknya mereka udah bukaan dari Februari atau Januari kemarin. Terus ada lagi yang baru buka kemarin itu namanya MAECI. Jadi itu dari Kementerian Luar Negerinya Italia buat scholarship ke negara-negara berkembang. Kebetulan pas di tahun aku MAECI itu ditutup karena COVID. Nah, buat teman-teman yang belum dapat beasiswa boleh tuh dilamar. 14 Juli kayaknya penutupannya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan LOE itu, kita udah keterima nih kan, kita ngapain sih? Kita bikin DOV, Declaration of Value ya, kalau nggak salah itu namanya. Nah, ini buat persyaratan pre-enrollment ke universitas di Italia, kayak penyetaraan gitu. Nah, syaratnya ini apa sih? Nanti kalian ada ijazah asli, terus transkrip, terus ijazah asli sama transkrip asli itu di fotokopi sama dilegalisir ke kampus kita. Habis itu ke Kementerian Hukum dan HAM, habis itu ke Kementerian Luar Negeri, baru ditranslate. Bisa translate dari luar, ada partnernya embassy, atau bisa translate di IIC Instituto, nggak tahu itu yang kultura di Italia itu. Terus setelah selesai itu nanti kalian legalisir ke embassy. Oke. Selanjutnya ada lagi yang persyaratan DOV ini adalah harus ada surat keterangan ke kampus menyatakan tahun masuk dan lulus kalian dari kampus tersebut. Selanjutnya adalah bikin isi form permohonan DOV buat ke embassy. By the way, sebelumnya ada yang pernah nanya aku, Kak, emang beasiswa di Italia itu apa aja sih gitu kan? Selain MAECI dan IET, ada juga beasiswa sama regional scholarship. Kalian cek juga di bagian scholarshipnya kampus yang kalian keterima. Biasanya dari perjurusan itu ada beasiswa, kayak di kampus aku itu ada beasiswa Invenion scholarship, terus ada juga beasiswa prestasi. Jadi kalau Invenion itu kayaknya 5.000 euro setahun,
Kalau yang prestasi itu kayaknya 8.000 apa 10.000 euro gitu setahun. Nah lumayan kan. Soalnya kalau IC itu kalau DSU yang regional itu dia kira-kira 5.600 apa 5.300 ya. Iya segituan. Kalau AYT sama AYT itu kayaknya 900 euro deh per bulan. Aku kurang tahu deh. Dan per regional scholarshipan ini. Regional scholarship itu kita ngelamarnya dengan dokumen IC. Nah, dokumen IC ini apa aja sih yang dibutuhkan? Nah, ini untuk yang IC itu biasanya dokumen 2 tahun sebelumnya. Jadi itu ada surat keterangan kartu keluarga, terus surat keterangan penghasilan setiap anggota keluarga. Ya semuanya itu harus ada surat keterangannya. Jadi misalnya dia di umur di atas 17 tahun, dia harus ada surat keterangan penghasilan, terus surat keterangan aset. Nah biasanya itu pakai PBB atau surat tanah atau apa tempat tinggal keluarga. Terus ada lagi kalau untuk keluarga anggota keluarga yang nggak memiliki aset, nanti bikin surat keterangan bahwa mereka tidak memiliki aset, oke? Nah, selanjutnya, let me check. PBB, surat aset. Ini, dokumen-dokumen ini dilegalisir ke Kementerian Hukum dan HAM, oke? Nah, kadang dari Kementerian Hukum dan HAM itu dia nggak menerima. Kenapa? Mungkin orang yang tanda tangan dokumen kalian ini, misalnya Kepala Dinas Kependudukan itu nggak ada namanya di apa ya namanya itu yang di websitenya legalisasi AHU itu. Jadi kalian harus bikin surat spesimen tanda tangan. Jadi buat apa ya daftarin tanda tangan si pejabat ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Ada yang pernah nanya yang ke notaris itu pilihan. Jadi kayak dokumen apa? Kak, untuk yang ke notaris itu dokumen apa ya yang dilegalisir gitu kan. Nah, untuk notaris ini sebenarnya levelnya itu kayak sama kayak pejabat yang menandatangani dokumen kalian ini. Tapi misalnya dokumen kalian itu jauh gitu dari kampung apa di mana, jadi kalian bisa tanda tangan ke notaris itu mewakili pejabat itu gitu. Jadi kalau nggak ada namanya di situ, misalnya dia ditolak dari Kementerian Hukum dan HAM, kalian bisa legalisir ke notaris. Nanti nama notaris itu yang daftarin di database-nya Kementerian Hukum dan HAM yang legalisasi AHU itu loh, yang website-nya itu. Nah, kalau belum ada nama notarisnya di situ, kalian juga bisa minta spesimen daripada si notaris ini. Setelah selesai dari Kementerian Hukum dan HAM, kita nanti ke Kementerian Luar Negeri. Jadi legalisir yang ada tanda stiker dari Kementerian Hukum dan HAM itu kalian tempelin, nanti upload di website, bukan website kalau Kementerian Luar Negeri, dia pakai aplikasi. Nah itu biasanya kalau nggak salah aku cuma sekali seminggu doang dia ngambilnya. Jadi lihat aja lah di prosedur. Setelah itu kalian translate ke bahasa Italia. Nah ini bisa translate di embassy kalau mereka nggak sibuk, soalnya ada beberapa penerjemah embassy tapi kadang mereka sibuk. Kayak waktu itu tahun kemarin aku jadinya ke partnernya embassy yang translatornya bahasa Italia gitu, penerjemah tersumpahnya. Setelah itu selesai, nanti kalian legalisir ke Italian embassy, oke? Itu untuk dokumen-dokumen IC. Selain itu, kalian juga harus siapin surat referensi bank. Jadi financial statement dari bank milik perseorangan. Misalnya kalian ada 5 orang tuh, satu anggota keluarga. Nanti minta surat referensi bank tanggal 3. Misalnya sekarang 2021. Berarti kalian minta 31 Desember 2019. Ini kalau belum berubah ya peraturannya, tapi biasanya 2 tahun sebelumnya. Nah, itu minta rekening statement berapa nilai saldo kalian, saldo setiap anggota keluarga tanggal 31 Desember 2019. Nanti itu dikirim ke yang biasa IC verifikatornya per kampus itu. Setelah itu nanti mereka akan cek. Jadi kalau IC kalian itu udah selesai dihitung sama mereka, nanti dia kirim ke kalian misalnya
ISEMU itu 2.000 atau 3.000. Biasanya orang-orang dari Indonesia itu biasanya dia 3.000, 4.000-an lah, paling maksimal 4.000 euro. Kalau untuk keterima beasiswa regional scholarship ini siapa aja sih gitu kan. Yang penting kayaknya dari negara-negara berkembang itu emang semuanya keterima sih. Yang penting IC kalian itu di bawah 23.000. Dan jangan lupa saat ngisi pendaftaran regional scholarship itu, kalian kan harus daftar tuh regional scholarshipnya di websitenya kampus. Jangan bikin on-site ya, harus off-site. Karena kalian berasal dari luar Italia gitu. Nanti kalau nggak dapetnya kecil. Nah, udah tuh. Terus sebelum berangkat ke Italia, kalian harus pre-enrollment. Nah, untuk pre-enrollment ini itu ada prosedurnya, minta aja dari Uni Italia. Iya, dari Uni Italia, tapi biasanya hampir sama kayak DOV. Ya, lampirin DOV, terus surat pengisian form, terus LOE kalian, udah kan selesai. Terus habis itu kalian daftar visa student ya. Biasanya visa student ini yang setahun gitu. Nah, syarat visa ini apa aja sih? Kalian harus tunjukin LOE yang pertama. Terus yang kedua, surat pernyataan beasiswa kalau kalian keterima beasiswa. Kalau belum keterima juga nggak apa-apa, tapi kalian harus lampirin statement keuangan itu 6.000 euro minimal per tahun. Oke, kalau nggak salah ini 6.000 apa 7.000? Pokoknya 6.000 per tahun. Selanjutnya, untuk tiket itu gimana sih kak gitu kan. Nah, untuk tiket ini kalian kan masih bingung tuh tanggal berapa berangkatnya. Lihat aja di, kemarin itu aku di Emirates kayaknya booking dummy. Jadi kalian bikin pembayarannya itu di kantor office. Jadi kalian pakai yang booking letternya itu kan ada suratnya itu. Jadi itu berlaku bookingnya itu selama 3 hari apa seminggu ya sebelum bayar ke office-nya. Nah, nanti kalian pakai itu. Jadi biar nggak hangus. Nah, untuk tempat tinggalnya juga kalian harus booking minimal 2 minggu setelah nyampe gitu kan. Maksudnya 2 minggu di Italia. Kan nanti misalnya kalian masih nyari-nyari kos nih atau masih gimana, kalian booking aja dulu Airbnb atau hostel, atau kalau kalian belum ketemu kosan. Itu bikin minimal 2 minggu gitu. Selanjutnya asuransi. Nah, ini asuransi itu misalnya kalian berangkat September lah bikinnya. Kalau berarti 3 bulan. Kalian butuh travel insurance kayak tahun kemarin aku pakai dari Uni Italia, biasanya ada kerjasama. Nah, kalian terserah itu. Pokoknya kalian butuh 3 bulan doang. Soalnya per tanggal 1 itu, misalnya 1 Januari, kalian udah harus pakai asuransi dari Italia. Karena kalian harus daftar permesso di soggiorno atau student permit. Dan syaratnya itu harus pakai asuransi Italia. Dan memang it's better to have Italian insurance. Biar kesehatan kalian lebih dijamin. Oke, udah benar ini kan. Selanjutnya untuk keberangkatan. Oke, ini udah siap nih semuanya, udah keterima lah visa kalian. Nah, visa ini biasanya dia dikasih tahu 4-5 hari setelah kita daftar, apa seminggu kayaknya. Nah, oke. Untuk masalah kos-kosan, nanti nyampe di sana gimana sih? Untuk kalian yang punya kakak tingkat kali ya, I really recommend this. Kalian bisa mungkin cek di Uni Italia, mungkin bukan Uni Italia, PPI Italia, kakak-kakak yang lulusan atau ada grupnya buat nyampe di Italia itu namanya Ciao Italia. Masuk aja, itu ada WA teks aja ke Instagramnya PPI Italia, bilang mau berangkat, mau nyari kakak tingkat gitu, apa mau masuk grup Ciao Italia. Jadi grup Ciao Italia itu grup untuk berangkat ke Italia di WhatsApp. Jadi kalian pergi dulu ke PPI Italia Instagramnya, nanti bilang, kak saya mau join grupnya dong kak, biar kalian bisa kenal kakak tingkat gitu. Untuk yang ada kakak tingkat, jadi kalian bisa tahu info lebih banyak.
Yang selanjutnya adalah kalian bisa cari di grup Facebook. Biasanya grup Facebook untuk cari kos-kosan itu banyak, oke? Nanti cek aja di internet banyak. Kalau nggak cari orang yang tinggal di daerah situ, sama kalian bisa cari di website kampus. Biasanya dia sediain itu guideline for international student, cara cari kosan di mana gitu kan. Selanjutnya untuk kesampaian di sini, aku nggak tahu sekarang apa masih harus pakai karantina 14 hari apa enggak ya. Tapi kalau kalian udah vaksin biasanya kayaknya enggak sih. Apalagi sekarang ini kan Italia udah nggak pakai zona-zona lagi, udah zona putih semua, dan udah besok mulai Senin udah bisa nggak pakai masker di mana-mana kalau outdoor. So I think it's pretty nice now. So ya, let's see. Kayaknya kalian bakal lebih gampang. Nanti udah nyampe di misalnya Bandara Venice, kalau buat yang orang regional Veneto dan buat yang orang Padova, dari situ ada bus ke Padova. Atau kalian kontaklah kami yang udah di sini. Bila tanya, Kak, nyampe di sini, nanti kita kasih tahu naik apa, atau kita jemput di stasiun. Bisa naik apalah, atau enggak naik taksi dari bandara bisa, karena kalau ke Padova itu dia bandara Venesia ya, karena di Padova sendiri ada bandara kecil tapi bukan internasional dan nggak dipakai terlalu banyak. Oke. Selanjutnya apa sih yang harus kalian bawa? Nah, kalian itu nggak usah takut-takut bau di sini. Oke, let me tell you something. Buat yang nggak tahu, kemarin itu nggak tahu apa-apa kan tentang Italia ini. Jadi jangan takut tentang perbaju-bajuan. Nggak usah bawa baju banyak-banyak, sayang bagasimu. Mending bagasinya itu isi barang-barang yang menurut kalian nggak ada di sini. Misalnya bumbu-bumbu atau cabe ya, atau ikan teri apa kayak gitu kan, yang memang nggak ada di sini. Jadi yang dari Asia gitu, yang apalah yang susah, misalnya bakso apa kek, terserah. Yang penting jangan habiskan bagasimu untuk baju sama selimut dan lain-lain, karena itu gampang dicari di sini, oke? Dan harganya nggak terlalu mahal-mahal. Misalnya harga Zara sama H&M di Indonesia dan di sini sama, oke? So it's better you buy here instead of wasting your luggage for that, okay? And then apalagi ya, apalagi yang harus kalian siapkan mentalmu. Oh wait, jangan lupa kan ini satu lagi, aku kan nggak bisa nggak makan nasi pertama-tama, jadi aku bawa beras dari Indonesia, guys. Ini nggak usah dibawa, di sini ada beras 1,5 kilo, 1,5 euro 2 kilo, berarti itu kayak 36 ribuan kali ya, jadi sama aja, oke? Terus apalagi ya, mungkin bawa kopi dari Indonesia, it's okay lah, atau Torabika atau apa, terserah. And then what else buat tinggal di sini? Oke, masalah keuangan, kalian harus bawa duit nggak? Boleh kali bawa duit mungkin 200 euro aja dari Indonesia. Tapi kalau untuk masalah keuangan, mungkin memang kalian bisa pakai ATM kalian yang dari Indonesia buat tarik tunai di sini, tapi harus ada yang Mastercard ya, jadi harus ada chipnya gitu. Nanti bisa tarik tunai di sini, tapi itu memang mahal kalau kita tarik tunai di sini. Berapa euro ya? 2 euroan kali ya per tarik. Jadi mungkin kalian lebih rekomen nanti pakai ATM Italia. Nah, untuk cara transfer dari Indonesia ke Italia itu, misalnya orang tua kalian mau kirim duit tuh, nanti kalian bisa pakai aplikasi, ada aplikasi namanya Transfers. Aku pakai ini. Jadi namanya Transfers ID. Jadi ini aplikasi buat kirim ke luar negeri. Misalnya kirim uang ke Italia. Kalian cari aja di mana namanya, di Google atau Apple Store, ada nanti Transfers ID. Nah, ini kalian bisa kirim duit ke luar negeri. Kalian mau kirim seberapa banyak pun biayanya cuma 74.000 dan itu nyampe besoknya. Duitnya nyampe besoknya. Jadi kayak gini nih. Jadi biayanya itu cuma 74.000 mau sebanyak apapun ke luar negeri, dan day plus one udah nyampe duitnya. Jadi nggak usah takut ya masalah perduit-duitan ini.
Terus untuk transfer ID ini dia udah bisa ada bisnis juga. Jadi buat perusahaan-perusahaan yang bisa pengen kirim ke luar negeri gitu. Jadi dia kayak ada corporate-nya gitu kayaknya. Nah, kalian untuk transaksi pertama pakai aplikasi Transfer ID ini bisa gratis. Nanti kalian bisa pakai kode aku, namanya pakainya kode aku, referral code-nya itu EDAV. Jadi aku nanti taruh di sini. Kalian bisa pakai ini jadi gratis untuk transaksi pertama. Jadi kalian gak usah bayar, oke? Jangan lupa download aplikasi ini. Selanjutnya apalagi ya? Mungkin kalian harus belajar menyesuaikan diri kali ya. Kayak aku di sini kan nggak pernah dingin tuh, pas waktu itu aku nyampe itu hampir udah autumn. Jadi kayak dingin banget. Jadi aku harus pakai kaos kaki terus, pakai jaket tebel, dan itu harus disiapin sih. Terus mungkin yang nggak kebiasaan sarapan pakai roti di Indonesia kayak aku dulu, karena aku Batak banget gitu kan. Jadi mungkin kalian bisa menyesuaikan diri lah, belajar menyesuaikan diri. Ya, that's it. So, kalau kalian ada lagi yang mau ditanya, tanya ke aku. But please guys, try to ask me the more technical question, you know. Kalau memang kalian masih bisa nemu itu di Google atau aku udah jelasin, please go to Google, okay? Because banyak orang yang nanya aku, jadi aku stres, dan pertanyaannya itu kadang yang bisa ditemuin gitu loh di Google atau di mana, dan aku nggak bisa jawab satu persatu gitu kan, aku sibuk kuliah juga, makanya aku bikin video ini. Okay, I hope this helps. Kalau kalian butuh apa-apa, jangan lupa teks aku di IG, okay? Dan semangat buat kalian teman-teman yang mau berangkat ke Italia. Sampai ketemu di Italia. Bye. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Dadah.